Cerita ini berfokus pada seorang karakter bernama Jinwo, seorang hunter berperingkat E yang sangat terkenal di kalangan para hunter, bukan karena kekuatannya, melainkan karena kelemahannya yang sangat mencolok. Bahkan saat melawan monster di gate peringkat E, Jinwo terluka parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Namun, meskipun dia menyadari kelemahannya, Jinwo tidak menyerah karena dia harus membayar biaya pengobatan ibunya dan membiayai adiknya. Dijelaskan para hunter dibagi ke dalam beberapa peringkat berdasarkan jumlah mana yang ada dalam tubuh mereka. Peringkat tersebut adalah S, A, B, C, D, dan yang terendah E. Setelah kekuatan mereka bangkit, sekeras apapun usaha mereka, kekuatan itu tidak akan bisa bertambah lagi. Suatu saat, Jinwo dan timnya melakukan raid di sebuah gate peringkat D. Dengan mudah mereka dapat menyelesaikan gate tersebut. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka menemukan sebuah ruangan dan mereka memutuskan untuk memasukinya. Di dalam ruangan itu, mereka hanya melihat banyak patung yang sangat besar tanpa ada satupun monster. Namun, tiba-tiba pintu ruangan itu tertutup sendiri. Seorang pria mencoba keluar dari ruangan itu, tapi dia langsung dipenggal oleh sebuah patung yang sebelumnya mereka lihat. Melihat kejadian itu, semua orang di dalam ruangan menjadi ketakutan. Namun, Jinwo menyadari bahwa patung yang berada di belakang mereka akan menyerang. Dia berteriak untuk memberitahu rekan-rekannya agar menunduk. Benar saja, patung itu langsung menyerang mereka dengan semburan api. Sebagian dari mereka selamat karena mendengarkan peringatan Jinwo. Seorang pria bernama Song bertanya kepada Jinwo bagaimana dia tahu bahwa mereka akan diserang. Jinwo menjawab bahwa dia hanya merasakan adanya bahaya. Saat itu, Jinwo menyadari bahwa tangan Song telah terpotong. Lalu dia membantu Song memasangkan perban. Song kemudian memberitahu Jinwo bahwa dia memperkirakan patung-patung yang menyerang mereka mungkin memiliki peringkat A atau S. Dia juga menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki petunjuk lain selain perintah yang tertulis di atas batu. Perintah tersebut terdiri dari 3 perintah utama. Hormatilah Sang Dewa, pujilah Sang Dewa, dan taatlah kepada Sang Dewa. Selain itu, tertulis juga bahwa siapapun yang tidak menaati perintah ini tidak akan bisa pulang dengan selamat. Jinwo berpikir bahwa dewa yang dimaksud dalam perintah itu adalah patung besar yang duduk di singgasana. Tiba-tiba, seorang pria mencoba melarikan diri dari ruangan itu. Baru beberapa langkah, dia langsung dihancurkan oleh serangan patung tersebut. Mereka semakin ketakutan. Jinwo menyadari bahwa mereka harus mengikuti perintah yang tertulis di batu. Perintah pertama adalah, hormatilah Sang Dewa. Jinwo mengajak rekan-rekannya untuk sujud menyembah patung itu. Patung tersebut tersenyum dan berhenti menyerang mereka. Mereka mengira telah selamat. Namun, patung itu mulai bergerak lagi, membuat semua orang panik. Jinwo mengingatkan mereka untuk menjalankan perintah kedua, pujilah Sang Dewa. Seorang pria maju dengan percaya diri untuk memuji sang patung itu, tetapi patung itu malah menginjaknya hingga mati. Semua orang berlari ketakutan. Di tengah kepanikan, Jinwo melihat beberapa patung membawa alat musik. Dia memberitahu mereka untuk berdiri di depan patung-patung tersebut. Saat seseorang berdiri di depan patung yang memegang alat musik, patung itu mulai memainkan musik. Namun, satu patung hanya untuk satu orang. Jinwo berlari mencari patung yang belum terisi. Karena panik, dia berdiri di depan patung yang memegang senjata. Song berteriak bahwa Jinwo berada di tempat yang salah. Patung itu menyerang Jinwo, tetapi dia tidak menyerah. Dia merangkak menuju patung yang memegang alat musik dan berhasil mencapainya meskipun kehilangan satu kakinya.
Keadaan kembali tenang, dan sebuah altar muncul. Jinwo menjelaskan bahwa perintah ketiga adalah, taatlah pada sang dewa, yang berarti mereka harus berkorban. Mereka semua masuk ke dalam lingkaran altar. Muncul api berwarna merah dan biru, dan pintu terbuka. Patung-patung itu mulai bergerak menuju mereka. Jinwo menyadari ini seperti permainan saat kecil. Dia mengatakan mereka harus menatap patung-patung itu supaya patung berhenti bergerak. Namun, seorang wanita berlari keluar. Melihat itu, yang lain pun mulai pergi, meninggalkan Jinwo, Song, dan Juhi di altar. Song berkata mungkin pintu akan tetap terbuka jika ada seseorang di altar. Dia bersedia mengorbankan diri agar Jinwo dan Juhi bisa selamat. Namun, kaki Juhi tidak bisa berdiri. Jinwo, dengan kakinya yang sudah terputus, tidak bisa menggendong Juhi. Dia menyarankan agar dia saja yang berkorban. Juhi menolak. Song lalu membuat Juhi pingsan dan menggendongnya keluar dari ruangan. Patung-patung itu menyerang Jinwo tanpa ampun sampai dia mati. Namun muncul jendela status yang menawarkannya sebagai player. Tiba-tiba, Jinwo terbangun di rumah sakit dan melihat kakinya sudah sembuh seperti semula. Dia sangat bingung tentang apa yang terjadi padanya. Dia didatangi oleh dua orang yang memperkenalkan diri sebagai manajer Departemen Pengawas Serikat Hunter bernama Jinchul dan rekannya Kang Taesik. Jinchul mengatakan bahwa Jinwo telah pingsan selama 3 hari. Mereka menemukan Jinwo tidak sadarkan diri dan tidak melihat jejak patung-patung itu. Mereka juga menduga Jinwo mengalami kebangkitan kedua, jadi kedatangan Jinchul untuk memastikan hal itu. Dijelaskan bahwa jumlah kekuatan seorang hunter ditetapkan saat mereka bangkit dan tidak akan berubah seumur hidup. Namun, terkadang ada hunter yang mengalami kebangkitan lagi, melampaui batas diri sendiri, dan menjadi peringkat A atau S. Itulah yang disebut dengan kebangkitan kedua. Jinwo melakukan tes dengan menaruh tangannya di alat pengukur mana. Namun mana Jinwo sangat sedikit, yang memastikan bahwa Jinwo tidak mengalami kebangkitan kedua. Setelah Jinchul dan Taesik pamit dan meninggalkan rumah sakit, Jinwo menyadari ada jendela status di depannya. Dia mengingat saat dia sekarat, dia juga melihat jendela status saat itu. Adiknya yang bernama Jina datang menjenguknya. Dia bertanya kepada Jina apakah dia bisa melihat jendela status yang ada di depannya. Jina berkata dia tidak melihat apa-apa, dan Jinwo akhirnya menyadari bahwa hanya dia yang bisa melihatnya. Saat Jina pulang, Jinwo membaca jendela status yang memberikannya sebuah misi, yaitu olahraga fisik seperti push-up, sit-up, dan lainnya. Di situ juga tertulis bahwa jika dia mengabaikan misi ini, dia akan terkena hukuman dalam jangka waktu tertentu. Jinwo tidak menganggap serius perintah tersebut dan mengabaikannya. Namun, saat malam hari, jangka waktu pada misi itu habis, dan Jinwo dipindahkan ke dimensi lain untuk menjalani hukuman, yaitu mencoba bertahan hidup dari serangan para monster selama 4 jam. Jinwo terus kabur dari kejaran monster-monster itu. Dia mampu bertahan sampai waktu hukuman berakhir dan akhirnya kembali ke rumah sakit dengan rasa lelah. Hari-hari berikutnya, Jinwo melakukan misi yang diperintahkan jendela status. Setiap dia menyelesaikan misi, dia akan mendapatkan poin yang bisa dipakai untuk menambah statistiknya. Jendela status juga memiliki skill dan inventory, dan dia merasa seperti bermain sebuah game dan mulai terbiasa menggunakannya. Jinwo mendapatkan sebuah kotak setelah menyelesaikan misinya. Dia membuka kotak itu dan mendapatkan sebuah kunci yang tertulis kegunaannya untuk membuka sebuah gate. Jinwo menduga jika dia masuk ke gate itu, dia akan bertambah kuat. Setelah itu, Jinwo pergi menjenguk ibunya. Dijelaskan bahwa ibu Jinwo menderita penyakit narkolepsi, atau biasa disebut dengan tidur abadi, penyakit yang muncul bersamaan dengan kemunculan gate. Konon, 1 dari 10.000 orang akan terkena penyakit ini, dan dokter beranggapan ini akibat terlalu lama berkontak dengan mana. Saat ini, mereka belum menemukan obat dari penyakit ini.
Setelah itu, Jinwo terus melakukan misi yang diperintah jendela status. Saat dia merasa cukup kuat, dia pergi ke sebuah stasiun untuk menggunakan kunci yang didapatkannya. Jinwo memasuki gate itu, tetapi setelah dia memasukinya, dia tidak bisa keluar lagi sebelum mengalahkan monster bosnya atau mendapatkan sebuah batu teleportasi. Jinwo memutuskan untuk melawan para monster yang ada di situ. Jinwo diserang oleh 3 goblin. Dia berhasil mengalahkan ketiga goblin itu walaupun dengan susah payah. Tetapi belum sempat menenangkan diri, Jinwo langsung diserang oleh seekor monster serigala merah. Namun, dia berhasil menghindari serangan serigala merah itu dan merasakan tubuhnya sangat ringan. Dengan pedang yang diambil dari inventorinya, dia berhasil mengalahkan serigala tersebut. Tetapi, 2 ekor monster serigala merah lainnya muncul dan menyerangnya. Jinwo mampu membunuh salah satu serigala itu sementara yang lainnya melarikan diri. Jinwo melihat jendela statusnya dan mendapati bahwa dia telah naik level. Karena kenaikan level tersebut, luka-lukanya sembuh dan statistiknya meningkat. Dia sangat senang karena merasa telah bertambah kuat. Jendela status juga memberitahunya bahwa fitur toko telah terbuka, di mana dia dapat membeli dan menjual barang. Jinwo mencoba menjual item yang didapatnya dari mayat monster yang telah dibunuhnya. Tak lama kemudian, serigala yang kabur tadi kembali dengan membawa kawanannya. Karena Jinwo telah membulatkan tekadnya untuk bertambah kuat, dia tidak takut lagi dan membantai kawanan serigala merah itu. Hal ini membuatnya naik beberapa level dan mendapatkan beberapa item yang berguna, termasuk batu teleportasi. Dia berpikir untuk keluar dari gate menggunakan batu teleportasi itu, namun mengurungkan niatnya karena merasa mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Jinwo lalu masuk lebih dalam ke dalam gate. Jinwo kini dapat dengan mudah membunuh monster-monster itu, dan menyadari bahwa warna huruf yang menandakan nama monster berubah. Warna putih menandakan bahwa monster itu lemah, warna jingga setara dengannya, dan warna merah berarti lebih kuat darinya. Monster serigala yang tadinya bertuliskan warna merah kini berubah menjadi warna putih, menandakan bahwa Jinwo telah bertambah kuat. Jinwo menuruni sebuah tangga dan tiba-tiba diserang oleh ular raksasa yang mematahkan pedangnya. Dia menduga ular itu adalah bos dari tempat ini. Jinwo menyerang ular itu, tetapi serangannya tidak berdampak karena sisik ular itu sangat tebal. Dia diserang habis-habisan oleh ular itu, namun tidak menyerah. Mengingat semua yang dialaminya selama ini, Jinwo termotivasi untuk menjadi lebih kuat. Akhirnya, dia berhasil memecahkan sisik ular dan memeluk ular itu sekuat tenaga sampai ular itu mati. Setelah mengalahkan ular itu, Jinwo mendapatkan item berupa sebuah belati yang terbuat dari taring ular dan mempunyai efek melumpuhkan. Selain itu, dia juga mendapat racun dari ular tersebut. Lalu, Jinwo keluar dari gate dan mendapati bahwa di luar sedang terjadi dungeon break, fenomena di mana monster keluar dari gate dan menyerang masyarakat biasa. Jinwo melihat para hunter yang sedang kewalahan melawan seekor monster. Dia berniat membantu mereka dengan melempar pedang ke arah monster itu. Karena Jinwo telah bertambah kuat, pedang yang dilemparkannya langsung mengalahkan monster tersebut. Para hunter yang berada di situ terkejut dan mencari-cari siapa yang melakukan hal itu. Jinwo langsung pergi karena tidak ingin kekuatannya diketahui banyak orang. Jinwo kembali ke rumah sakit dan terlihat tubuhnya telah menjadi lebih kuat. Suster memberitahunya bahwa dia sudah diperbolehkan pulang. Saat di rumah, Jinwo ditelepon oleh pemilik rumah yang disewanya, yang mengatakan bahwa Jinwo harus segera membayar uang sewanya. Dia berjanji akan membayar uang sewa secepatnya. Dia kini berpikir cara untuk mendapatkan uang supaya bisa membayar uang sewa dan biaya pengobatan ibunya. Dia mencari gate yang bisa dimasuki oleh seorang hunter peringkat E. Namun,
Dia mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan sebuah tim untuk melakukan raid bersama. Dia menerima tawaran itu dan akhirnya bertemu dengan pemimpin tim yang bernama Dongsuk. Dongsuk memberitahu Jinwo bahwa dia hanya ada di sana untuk melengkapi jumlah tim mereka. Karena untuk masuk ke dalam gate peringkat C diperlukan minimal 8 orang. Jadi, Jinwo ditugaskan untuk membawa barang-barang saja dan tidak perlu bertarung. Karena mereka hanya melihat Jinwo sebagai hunter peringkat E. Jinwo ternyata tidak sendiri. Ada seorang lagi yang bernasib sama dengannya bernama Ruben. Diketahui dia adalah anak orang kaya dan seorang hunter peringkat D. Ini pertama kalinya dia masuk ke dalam sebuah gate. Dia juga sangat ramah dan suka memakai perlengkapan yang mahal. Mereka masuk ke dalam gate peringkat C tersebut. Saat di dalam, mereka bingung karena tidak melihat satupun monster. Jinwo menggunakan intuisinya dan memberitahu Dongsuk bahwa monster akan menyerang dari arah atas. Mendengar hal itu, Dongsuk memerintahkan timnya untuk bersiap. Mereka dengan mudah mengalahkan monster-monster yang mereka temui. Saat mereka masuk ke ruangan bos monster, mereka melihat banyak kristal yang sangat berharga dan juga melihat bos monster yang sedang tertidur. Namun, Dongsuk dan timnya mengkhianati Jinwo dan Ruben. Dongsuk dan timnya meninggalkan Jinwo dan Ruben di tempat bos monster itu dan menghancurkan jalan keluarnya. Tindakan itu membangunkan bos monster dari tidurnya. Jinwo mengatakan kepada Ruben bahwa dia akan mengurus bos monster itu. Ruben bingung mengapa Jinwo sangat percaya diri padahal dia hanya seorang hunter peringkat E. Dongsuk dan timnya sengaja meninggalkan Jinwo dan Ruben di hadapan bos monster. Mereka berharap bos monster akan memakan Jinwo dan Ruben sehingga mereka tidak perlu bertarung melawan bos itu sendiri. Setelah bos monster kenyang dan tertidur, Dongsuk dan timnya berencana mengalahkannya dengan mudah atau kabur membawa kristal-kristal tersebut tanpa perlawanan. Jadi, mereka menggunakan Jinwo dan Ruben sebagai umpan untuk menghindari risiko bagi diri mereka sendiri. Dongsuk juga melihat adanya jalan rahasia yang bisa digunakan jika situasi memburuk. Jinwo mulai menyerang bos monster yang berwujud laba-laba raksasa. Ruben terkejut melihat Jinwo mampu mengimbangi monster tersebut. Dia berspekulasi bahwa Jinwo adalah seorang pendaftar palsu, yaitu seorang hunter berperingkat tinggi yang sengaja mendaftar sebagai peringkat rendah untuk menyembunyikan kekuatannya. Biasanya, orang seperti itu suka membunuh sesuka hati, sehingga Ruben menjadi takut kepada Jinwo. Jinwo mencoba menusuk kepala monster itu, tetapi kulitnya terlalu keras. Dia mencobanya berkali-kali, tetapi tidak ada satupun serangannya yang berhasil. Dia sangat kelelahan dan terkena pukulan dari monster itu. Namun, tiba-tiba Jinwo mendapat notifikasi dari jendela status yang bertuliskan, pemulihan penuh. Setelah itu, staminanya kembali dan dia bisa melukai monster itu dengan menusuk kepalanya berkali-kali. Akhirnya, dia berhasil mengalahkan monster itu dan naik level. Ruben tidak menyangka bahwa Jinwo bisa mengalahkan bos monster itu sendirian. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa Jinwo adalah pendaftar palsu. Ruben pun menjadi gugup dan takut kepada Jinwo. Tak lama kemudian, Dongsuk dan timnya kembali. Mereka tidak menyangka Jinwo dan Ruben mampu mengalahkan bos monster tersebut. Dongsuk menduga bahwa Ruben yang menghabisi bos monster itu, karena menurutnya tidak mungkin Jinwo, yang seorang hunter peringkat E terlemah, bisa melakukannya. Dongsuk berpikir Ruben akan berguna jika bergabung dengan timnya. Dia menawarkan Ruben untuk bergabung, tetapi dengan satu syarat. Ruben harus membunuh Jinwo untuk membuktikan ketulusannya. Ruben langsung menolak tawaran itu dan memihak kepada Jinwo, membuat Dongsuk marah dan menyuruh bawahannya membunuh mereka. Tiba-tiba Jinwo mendapat misi dari jendela status untuk membunuh Dongsuk dan timnya yang berjumlah 6 orang. Namun, salah satu bawahan Dongsuk langsung menyerangnya, membuat Jinwo terpental jauh. Jinwo menjadi sangat marah dan membantai Dongsuk serta timnya, tidak peduli lagi bahwa dia telah membunuh manusia.
Setelah itu, Jinwo dan Ruben keluar dari gate. Ketika ditanyai oleh penyidik, Ruben mengatakan bahwa tim mereka diserang oleh monster dan hanya mereka berdua yang berhasil selamat. Sebelum pergi, Ruben mengucapkan terima kasih karena Jinwo telah menyelamatkannya dari Dongsuk. Jinwo pulang membawa makan malam untuk adiknya. Dia ingin melupakan kejadian buruk yang baru saja terjadi dengan minum alkohol. Namun, dia tidak bisa mabuk karena memiliki kemampuan khusus yang membuatnya kebal terhadap racun dan zat berbahaya lainnya. Jinwo teringat bahwa dia mungkin mendapatkan kemampuan ini ketika dia hampir mati melawan para dewa patung. Kemampuan ini juga menjelaskan bagaimana kakinya bisa sembuh dan kembali seperti semula. Gina memberitahu Jinwo bahwa ada telepon untuknya dari Ruben. Ruben mengajak Jinwo untuk bertemu. Saat mereka bertemu, Ruben mengundang Jinwo bergabung dengan guild yang akan dibuatnya. Ruben menjelaskan bahwa dia ingin mendapatkan lisensi menjadi guild master. Tetapi ada syaratnya, yaitu harus menjadi hunter berpengalaman setidaknya 20 kali dalam melakukan raid. Raid yang mereka lakukan kemarin adalah raid pertama Ruben. Jadi dia perlu 19 kali lagi untuk memenuhi syarat tersebut. Ruben melakukan ini agar bisa menjadi pewaris perusahaan ayahnya. Dia menawarkan Jinwo sebuah bangunan senilai 30 triliun jika Jinwo setuju bergabung dengannya dalam 19 raid lagi di gate berperingkat C. Namun, Jinwo menolak tawaran tersebut. Saat Jinwo sedang menyelesaikan misi hariannya, yaitu berolahraga fisik, dia menyadari bahwa misinya tetap terhitung meskipun sudah memenuhi target. Jadi, dia memutuskan untuk terus berolahraga sampai misinya tidak bisa terhitung lagi. Tanpa sadar, Jinwo berhasil menyelesaikan misi rahasia dan mendapatkan hadiah berupa kunci untuk masuk ke sebuah dungeon. Di dungeon tersebut, ada eliksir kehidupan yang mampu menyembuhkan penyakit apapun. Jinwo berpikir eliksir itu bisa menyembuhkan ibunya, jadi dia bergegas pergi ke dungeon itu. Dia masuk ke dalam dungeon dan juga mempersiapkan batu teleportasi jika sewaktu-waktu dia membutuhkannya. Di dalam dungeon, Jinwo bertemu dengan monster anjing berkepala 3 yang disebut Kerberos. Tanpa ragu, Jinwo menyerang monster tersebut dengan segala kekuatan dan skillnya. Namun serangannya tidak berhasil dan malah dia yang terluka parah. Saat terpojok, Jinwo ingin menggunakan batu teleportasi, tetapi Kerberos menghalanginya dan melemparkan batu itu. Jinwo teringat bahwa jika jendela status memiliki fitur toko, dia bisa membeli beberapa eliksir penyembuhan. Dia meminum eliksir yang dibelinya dan kembali bertarung dengan Kerberos, menggunakan semua kemampuannya. Saat menemukan kesempatan, Jinwo menyerang mata Kerberos secara bertubi-tubi dan berhasil mengalahkannya. Setelah berhasil mengalahkan Kerberos, Jinwo naik level dan mendapatkan beberapa item. Dia mendapatkan kunci lain dan formula eliksir kehidupan, tetapi eliksir itu memerlukan 3 bahan yang harus dia dapatkan. Jinwo menyimpan formula itu sampai dia mendapatkan ketiga bahan tersebut. Jinwo menemui Ruben kembali dan mengatakan bahwa dia telah berubah pikiran. Jinwo menerima tawaran Ruben dan bersedia melakukan raid bersamanya sebanyak 19 kali. Namun, Jinwo memiliki satu syarat. Mereka harus melakukan raid hanya berdua saja. Ruben menjelaskan bahwa untuk melakukan raid di sebuah gate berperingkat C, tim mereka harus terdiri dari setidaknya 8 orang. Jinwo mengusulkan agar mereka bisa menggunakan cara yang dilakukan oleh Dongsuk, yaitu menyewa orang lain untuk melengkapi tim menjadi 8 orang. Mendengar usulan tersebut, Ruben langsung setuju. Saat sedang menyelesaikan misi hariannya, Jinwo menerima sebuah pesan yang mengajaknya untuk ikut dalam raid di sebuah gate berperingkat D. Dia setuju dan pergi menuju gate tersebut. Ternyata, di sana dia bertemu dengan rekan lamanya yang dulu selamat dari gate yang hampir membunuh mereka. Suasana menjadi sedikit canggung karena pada waktu itu, mereka meninggalkan Jinwo sebagai tumbal. Tak lama kemudian,
Sebuah mobil datang membawa beberapa tahanan yang juga memiliki kekuatan hunter. Dijelaskan bahwa mereka adalah tahanan dalam masa percobaan dan ikut dalam raid ini untuk mengurangi masa hukuman mereka. Para tahanan akan diawasi oleh Kang Taesik, seorang pengawas dari Serikat Hunter yang juga seorang hunter berperingkat B. Jika terjadi sesuatu di dalam gate, Taesik akan mengatasi masalah tersebut karena para tahanan hanyalah hunter berperingkat C, sehingga dia dapat dengan mudah mengatasi jika ada masalah. Setelah semua siap, mereka pun masuk ke dalam gate tersebut. Di dalam gate, mereka dengan mudah mengalahkan para monster karena ini adalah gate peringkat D. Song dan Juhi memuji Jinwo karena dia sudah bisa mengalahkan monster seorang diri tanpa terluka. Namun, ketika mereka menemui pertigaan, Taesik menyarankan agar kelompok mereka dibagi menjadi 3 untuk mempercepat penyelesaian raid tersebut. Mereka setuju dengan usulan itu. Jinwo dan kelompoknya mengambil jalur kiri, Taesik dan para tahanan mengambil jalur kanan, sementara kelompok sisanya mengambil jalur tengah. Awalnya, rencana ini berjalan lancar. Namun tiba-tiba, Taesik membunuh para tahanan. Ternyata sebelumnya, Taesik bertemu dengan seorang pria paruh baya. Pria itu menjelaskan bahwa putrinya telah dilecehkan dan kemudian tewas gantung diri. Istrinya dirawat karena syok berat. Pria itu tidak terima karena para pelaku hanya dikenai hukuman beberapa tahun saja. Pria itu menawarkan Taesik 3 miliar untuk membunuh para pelaku tersebut. Itulah alasan Taesik membunuh para tahanan. Namun, aksinya ketahuan oleh mantan rekan Jinwo. Jinwo dan timnya mendengar suara jeritan. Jinwo langsung berlari menuju sumber suara itu. Mereka terkejut melihat para tahanan dan rekannya telah mati. Tiba-tiba, Juhi diserang oleh Taesik, tetapi Jinwo berhasil menahannya. Song mengatakan bahwa Taesik tidak akan lolos dari tindakannya ini. Taesik menjawab bahwa dia sudah memikirkan alasan yang bagus, yaitu bahwa para tahanan mencoba kabur dan berusaha membunuh Jinwo dan temannya, sehingga Taesik terpaksa membunuh mereka untuk menyelamatkan diri. Song menyuruh Jinwo untuk mundur, dan dia akan melawan Taesik dengan bantuan buff dari Juhi. Pertarungan dimulai, namun Song mulai terpojok dan melancarkan serangan ledakan api, tetapi itu tidak bisa mengalahkan Taesik. Saat Taesik akan menghabisi Song, Jinwo menangkis serangannya. Taesik awalnya bingung siapa Jinwo, namun kemudian ingat bahwa Jinwo adalah hunter yang selamat dari serangan Dewa Patung. Dia juga menyadari bahwa Jinwo telah mengalami kebangkitan kedua. Jinwo bertanya mengapa Taesik melakukan ini. Taesik menjawab bahwa ini karena permintaan ayah dari seorang korban. Tetapi Jinwo menyangkal dan mengatakan bahwa alasan sebenarnya adalah karena Taesik menikmati membunuh manusia. Taesik tersenyum dan mengakui hal itu, lalu mulai menyerang Jinwo. Jinwo bisa mengimbangi Taesik, namun tiba-tiba mendapat misi dari jendela status untuk membunuh Taesik. Jinwo langsung mengeluarkan hawa membunuh dari tubuhnya. Taesik menggunakan skill kamuflase dan berhasil melukai Jinwo, tetapi Jinwo langsung memulihkan lukanya. Jinwo menghapus emosinya dan berhasil menangkis serangan Taesik yang menggunakan skill kamuflase. Jinwo kemudian menggunakan skill membunuhnya dan langsung menghabisi Taesik. Setelah mengalahkan Taesik, Jinwo naik level dan mendapat hadiah karena telah menyelesaikan misi membunuh Taesik. Hadiahnya adalah skill kamuflase. Song dan Juhi berterima kasih kepada Jinwo karena telah menyelamatkan mereka. Setelah keluar dari dungeon, mereka bertemu dengan perwakilan pengawas lain, yaitu Jinchul. Mereka menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Taesik. Jinchul meminta maaf atas perbuatan bawahannya dan penasaran siapa yang bisa mengalahkan Taesik. Jinwo tidak bisa menyembunyikan kekuatannya lagi dan merasa harus mengaku bahwa dialah yang mengalahkan Taesik. Namun, sebelum Jinwo sempat mengaku, Song dan Juhi mengaku bahwa merekalah yang mengalahkan Taesik. Jinchul menerima jawaban mereka karena Song adalah seorang hunter berperingkat C dan Juhi adalah seorang healer berperingkat B. Setelah itu,
Song mengatakan kepada Jinwo bahwa ini adalah cara mereka untuk membalas kebaikan Jinwo. Setelah itu, Jinwo menemui Ruben untuk menepati janjinya melakukan raid sebanyak 19 kali. Jinwo dan Ruben bersiap untuk melakukan raid. Jinwo terkejut saat melihat orang-orang yang dibawa Ruben. Ruben menjelaskan bahwa ia telah mengumpulkan orang-orang yang kesulitan, seperti pemabuk dan orang yang cedera. Ternyata, Ruben hanya membutuhkan mereka untuk menggenapkan jumlah anggota yang diperlukan untuk masuk ke dalam gate. Karena yang akan melakukan raid sebenarnya hanya Ruben dan Jinwo. Seseorang dari kelompok yang dikumpulkan Ruben bertanya apakah mereka benar-benar akan dibayar hanya untuk menunggu di luar. Ruben menjawab bahwa mereka akan dibayar 3 juta per raid dengan syarat mereka tidak boleh menceritakan hal ini kepada orang lain. Jika melanggar syarat tersebut, mereka akan didenda 10 kali lipat. Mereka akhirnya masuk ke dalam gate. Orang-orang yang dikumpulkan oleh Ruben mengatakan bahwa Jinwo dan Ruben pasti akan mati. Mereka juga menyebut bahwa Jinwo dan Ruben hanyalah anak orang kaya yang tidak tahu bahaya di dalam sebuah gate. Namun, 1 jam kemudian, Ruben dan Jinwo keluar setelah menyelesaikan gate peringkat C tersebut, membuat orang-orang di situ terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Hunter peringkat E dan Hunter peringkat D bisa menyelesaikan gate peringkat C hanya dalam 1 jam. Kemudian, Ruben meminta mereka untuk mengikutinya ke tempat gate berikutnya. Jinwo dan Ruben dengan cepat menyelesaikan beberapa gate sekaligus dan mengulangi ini selama beberapa hari. Saat sedang beristirahat, Jinwo mendapat pesan dari jendela status bahwa dia bisa mengganti kelasnya. Dijelaskan bahwa ada beberapa kelas umum seperti healer, mage, dan warrior. Jinwo mengatakan kepada Ruben untuk menghentikan raid sementara waktu, karena dia berencana untuk mengganti kelasnya. Ruben setuju dengan rencana Jinwo. Jinwo pergi ke sebuah hutan untuk membuka sebuah dungeon. Namun, dia lupa bahwa dia belum menyelesaikan misi hariannya. Jinwo berencana untuk menyelesaikan misi harian itu setelah dia mengganti kelasnya. Kemudian, dia masuk ke dalam dungeon tersebut. Di dalam dungeon, Jinwo dihadang oleh seorang ksatria. Dia berhasil mengalahkan ksatria itu dengan memutuskan lehernya. Namun, muncul lebih banyak ksatria lagi. Jinwo juga mampu mengatasi mereka, tetapi kali ini dia diserang oleh seorang mage. Meskipun agak kesulitan, Jinwo akhirnya berhasil mengalahkan ksatria dan mage tersebut. Dari mayat ksatria dan mage itu, Jinwo mendapatkan armor yang dapat berubah menjadi transparan. Dia kemudian masuk lebih dalam ke dalam dungeon dan menemukan sebuah pintu. Ketika dia memasukinya, dia melihat seorang komandan ksatria bernama Igris. Jinwo merasakan tekanan yang sangat kuat dari Igris. Igris langsung menyerang Jinwo dengan serangan membabi buta. Jinwo sangat kewalahan dan terpojok. Dia berpikir tidak akan bisa menembus zirah ksatria itu dengan belatinya. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan tangan kosong. Namun, Igris juga meletakkan senjatanya supaya mereka bisa bertarung dengan adil. Igris kembali menyerang lebih dulu, mendominasi pertarungan, dan membuat Jinwo terpojok. Akhirnya, Jinwo menyerang balik Igris, dan mereka berdua saling bertukar pukulan. Namun, Jinwo kembali dibuat tidak berdaya. Saat akan dihabisi, Jinwo mengingat ibunya yang terbaring di rumah sakit, membuatnya kembali bersemangat. Dia berhasil menahan serangan Igris dengan tangannya dan mengerahkan semua kemampuan serta skill untuk menyerang Igris. Akhirnya, Jinwo berhasil mengalahkan Igris.
Jinwo merasa lega setelah mengalahkan Igris. Namun belum puas karena merasa dirinya masih terlalu lemah. Dia mengecek jendela status dan mendapatkan koin serta helm yang mirip dengan milik Igris. Jinwo bingung mengapa dia mendapat batu teleportasi. Dia berpikir ujian pergantian kelas belum selesai. Tiba-tiba muncul banyak ksatria dari sebuah gerbang. Jinwo mencoba menghadapi mereka, tetapi ksatria terus bermunculan. Jinwo menggunakan skill kamuflasenya untuk berpikir. Namun skillnya dipatahkan oleh ksatria bertipe mage. Jinwo terkena serangan dan ingin menggunakan batu teleportasi untuk keluar dari dungeon. Namun tangannya terkena serangan, membuat batu itu terlempar. Jinwo diserang dari segala penjuru. Dia mencoba bertahan sekuat tenaga, namun tenaganya sudah banyak terkuras saat bertarung melawan Igris tadi. Dia sekarat dan pasrah bahwa dia akan mati di situ. Namun, jendela status menunjukkan bahwa dia akan terkena hukuman karena belum menyelesaikan misi hariannya. Dia dibawa ke zona penalti, tempat yang pernah dia masuki saat pertama kali mendapat misi dari jendela status dan mengabaikannya. Jinwo merasa beruntung karena sebelumnya dia menunda untuk menyelesaikan misi hariannya. Sekarang, dia bisa memulihkan kondisinya dengan membeli eliksir penyembuhan. Namun, eliksir tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya karena lukanya terlalu dalam. Dia berpikir untuk membunuh monster yang ada di dalam zona penalti ini agar bisa naik level. Karena dengan naik level tubuhnya akan pulih sepenuhnya. Jinwo bersiap untuk kembali ke dungeon. Saat kembali ke dungeon, Jinwo menduga bahwa para ksatria dikendalikan oleh para mage. Dia memutuskan untuk menyerang para mage terlebih dahulu, dan ternyata dugaannya benar. Dia langsung membantai para mage tersebut tanpa ampun. Namun, para mage itu memanggil golem raksasa. Meskipun begitu, Jinwo berhasil mengatasi golem itu dan membunuh para mage yang tersisa. Walaupun kelelahan, Jinwo akhirnya menyelesaikan misinya. Jendela status menjelaskan bahwa semakin lama dia bertahan dalam misi, semakin langka kelas yang akan diberikan. Akhirnya, Jinwo mendapatkan kelas yang sangat langka, yaitu Necromancer. Necromancer adalah kelas bertipe sihir yang dapat memanggil monster yang telah mati menjadi mayat hidup dan menjadikannya sebagai pasukan. Dia bisa menolak kelas itu jika tidak mau. Awalnya, Jinwo ragu menerima kelas tersebut karena dia adalah hunter bertipe assassin yang biasanya harus berdekatan dengan musuh. Sedangkan Necromancer harus menjaga jarak dari musuh. Namun, karena Necromancer adalah kelas tersembunyi dan sangat langka, akhirnya dia menerima kelas itu. Jinwo kemudian mencoba kekuatan barunya dengan membangkitkan ksatria yang telah dibunuhnya. Dijelaskan bahwa dia bisa menyimpan dan mengeluarkan pasukannya kapan saja, namun ada batasan jumlah yang bisa disimpan. Mayat yang dibangkitkan tetap memiliki kekuatan atau peringkat seperti saat mereka masih hidup. Jinwo berpikir untuk membangkitkan ksatria Igris. Pada percobaan pertama, dia gagal. Dia memiliki 3 kali percobaan untuk membangkitkan satu mayat. Percobaan kedua juga gagal. Namun, pada percobaan ketiga, Jinwo berhasil. Okio. Jinwo memberikan nama panggilan, Igris, untuk ksatria itu. Igris memberi salam penghormatan, diikuti oleh pasukan ksatria yang lain. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menyukai video seperti ini, silakan tekan like dan subscribe, dan jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih.